Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Informatika, kelas IF 601. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik tentang Digital Differential Analyzer atau DDA untuk mata kuliah Grafika Komputer yang dosen pengajarnya adalah Pak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke slide yang pertama. Oke, apa itu DDA? DDA adalah singkatan dari Digital Differential Analyzer atau algoritma pembuat garis dalam grafika komputer yang digunakan untuk menggambar garis antara dua titik ujung yang ditentukan. Algoritma ini sederhana dan efisien serta bekerja dengan cara menghitung selisih atau incremental antara koordinat X dan koordinat Y dari kedua titik. Oke, proses kerja algoritma DDA. Ya, untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan dua titik yang akan dihubungkan. Yang kedua, kemudian tentukan salah satu titik sebagai titik awal X0 dan Y0 dan titik akhir X1 Y1. Kemudian hitung delta X atau kita bisa menghitung dengan cara X1 dikurangi X0 dan delta Y sama dengan Y1 dikurangi Y0. Kemudian kita akan menentukan step. Step adalah jarak maksimum atau jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara bila nilai delta X lebih besar dari delta X, maka step sama dengan nilai delta Y. Bila tidak, maka step sama dengan delta X. Kita bisa menentukan dengan cara memilih mana yang lebih besar daripada delta X, antara delta X dan delta Y. Kemudian yang kelima, kita akan menghitung penambahan koordinat setiap pixel, yaitu X increment dan Y increment. X increment bisa dihitung dengan cara delta X dibagi dengan step. Sama juga dengan delta Y, kita bisa menghitungnya dengan cara delta X dibagi dengan step. Kemudian kita akan menentukan koordinat selanjutnya dengan cara X ditambah dengan X increment. Juga kita bisa menghitungkan Y berikutnya dengan cara Y ditambah Y increment. Posisi pixel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinasi tersebut. Jadi ketika nilainya terdapat floating point, kita bisa melakukan pembulatan. Kemudian ulangi step 6 dan 7 untuk menentukan pixel selanjutnya sampai dengan X1 dan Y1. Oke, kita lanjut dengan keunggulan algoritma DDA. Algoritma DDA ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Kemudian algoritma DDA ini memiliki logika yang mudah dipahami dan tidak rumit, sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran grafika komputer maupun implementasi praktis. Kemudian keunggulannya lagi adalah menghindari operasi yang berat dan kompleks. DDA tidak menggunakan banyak operasi berat seperti perkalian atau akar kuadrat dalam proses utamanya, sehingga prosesnya lebih efisien. Kemudian lebih cepat dibandingkan persamaan garis langsung. Algoritma ini menggunakan perkalian floating point sehingga lebih efisien dalam menghitung titik-titik pada garis secara langsung dan cepat. Kemudian kekurangan dari algoritma DDA diantara lain adalah butuh pembulatan atau floating point karena melibatkan perhitungan pecahan dan pembulatan pada setiap langkah atau step. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma berbasis integer seperti algoritma Bresham. Kemudian akurasi titik rendah, akurasi titik akhir bisa kurang baik, terutama pada garis yang memiliki arah atau sudut tertentu, karena hasil pembulatan bisa menyimpang dari posisi seharusnya. Kemudian akan menimbulkan kesalahan kumulatif. Akibat dari presisi terbatas pada representasi floating point, kesalahan kecil dalam perhitungan dapat terakumulasi dan menyebabkan penyimpangan yang signifikan.
Oke, ini adalah perbandingan algoritma DDA dengan Bresenham. Untuk tingkat efisiensi, algoritma DDA memiliki tingkatan yang rendah dan algoritma Bresenham memiliki efisiensi yang tinggi. Perhitung yang dilibatkan di algoritma DDA sangat kompleks karena menggunakan floating point dan pembulatan. Sedangkan di algoritma Bresenham memiliki penghitungan yang lebih sederhana menggunakan integer saja. Untuk kecepatan, algoritma DDA lebih lambat dikarenakan melakukan perhitungan yang kompleks, sedangkan algoritma Bresenham memiliki kecepatan yang lebih cepat. Kemudian operasi yang digunakan untuk algoritma DDA adalah perkalian dan pembagian. Kemudian algoritma Bresenham hanya menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Untuk jenis perhitungan aritmatika, algoritma DDA menggunakan floating point atau pecahan. Untuk algoritma Bresenham menggunakan tipe integer. Kemudian untuk presisi, algoritma DDA memiliki tingkat akurasi yang rendah. Untuk algoritma Bresenham memiliki akurasi yang tinggi. Untuk biaya komputasi, algoritma DDA terhitung mahal karena beberapa operasi berat. Kemudian algoritma Bresenham memiliki biaya komputasi yang lebih murah atau sedang. Untuk optimisasi, algoritma DDA tidak menyediakan. Kemudian algoritma Bresenham memiliki optimisasi yang lebih efisien. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Di dalam contoh soal ini kita diminta untuk menggambarkan garis menggunakan algoritma DDA pada titik x0 dan y0 10,10 dan titik x1 dan y1 17,16. Oke, mari kita hitung dulu delta x dengan cara x1 dikurangi x0, di mana x1 adalah 17, sedangkan x0 adalah 10. 17 dikurangi 10 hasilnya adalah 7. Kemudian kita lanjut menghitung delta y. Delta y adalah 16, dikurangi y0 adalah 10 dan hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita akan menghitung dan bandingkan nilai absolutnya. Diketahui delta x adalah 7 dan delta y adalah 6. Karena delta x lebih besar daripada delta y, maka step adalah delta x yang nilainya adalah 7. Maka diperoleh x increment delta x dibagi step 7 sama dengan 1. Kemudian delta y dibagi step 7 sama dengan 0,86. Oke, kita beralih ke tabel yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada beberapa kolom. Yang pertama step x dan y, kemudian hasil roundednya. Kemudian kita ketahui bahwa stepnya kita tahu stepnya ada 7 langkah. Untuk langkah yang pertama kita bisa menambahkan x 10 ditambah dengan x increment 1 yaitu 11. Kemudian dia juga sama ditambahkan sebesar 0,86 sampai langkah ke-7. Kemudian semua yang ditambah itu akan dibulatkan seperti 10,86 dibulatkan menjadi 11 dan seterusnya. Oke, berikut saya mencoba untuk menghitung menghitung garis panjang dari titik koordinat 10,10 hingga ke 17,16 menggunakan pemrograman Python. Seperti yang bisa kita lihat, saya melakukan perhitungan untuk delta x dan delta y terlebih dahulu. Kemudian saya menghitung atau menentukan nilai absolut. Kemudian saya menghitung nilai x increment dan y increment. Kemudian saya menampung hasil void di array. Kemudian saya melakukan looping sebanyak stepnya. Kemudian setiap step akan melakukan pertambahan sesuai dengan x increment dan y incrementnya. Maka akan dihasilkan final point seperti ini. Lalu saya akan membuat grafik menggunakan plot py plot.
dan dihasilkan garis seperti ini dari X 0 dan Y 0 ini sampai 17 16. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.